Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Siti Khomsiati. Di sini saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung. Nah, kebetulan di sini akan memberikan video pembelajaran interaktif dengan mata kuliah seni bercerita pada anak usia dini, program studi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Jadi pada materi ini saya akan langsung kepada langkah-langkah dalam metode bercerita pada anak usia dini. Jadi dalam bercerita itu ada beberapa langkah yang harus kita lalui untuk bercerita pada anak usia dini. Nah, tapi sebelum kita masuk pada langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita mengingat-ingat dulu bercerita itu apa. Jadi bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang kepada satu orang atau lebih secara lisan dengan media yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi secara menarik sehingga dapat didengarkan dengan rasa yang menyenangkan. Jadi bercerita itu tidak hanya menyampaikan menyampaikan secara lisan, tapi juga di situ pesan yang akan disampaikan itu diterima nggak dengan orang yang menerima pesan atau orang yang si pendengar cerita itu. Jadi biar atau supaya cerita kita itu bisa diterima, pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, makanya kita menyampaikannya dengan menarik, dengan pakai media, terus dengan cara-cara yang menyenangkan sehingga yang menerima pesan pun akan menyenangkan dan tertarik. Nah, itu kira-kira dari pengertian bercerita. Nah, kemudian kita masuk kepada manfaat bercerita pada anak usia dini. Jadi sebelum kita ke langkah-langkahnya, kita cari tahu dulu apa sih manfaatnya bercerita pada anak. Kenapa kita tuh harus bercerita? Banyak nggak manfaatnya pada anak? Nah, di sini ada beberapa macam manfaat bercerita pada anak usia dini. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua, anak, guru, dan murid. Jadi kita bercerita itu kan ngajakin bicara, menyampaikan pesan tadi. Nah, dari situ kan nanti anak akan merespon, akan memberikan tanggapan atau ada yang bertanya. Nah, dari situ nanti akan tercipta komunikasi yang baik antara orang tua, anak, atau guru dan muridnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengasah perasaan dan membentuk kepribadian anak. Jadi Buddha-Buddha sekalian, dengan bercerita itu kita akan mengasah perasaan anak. Karena kalau bercerita itu kan kadang ada cerita sedih, ada cerita yang menyenangkan, ada cerita yang menakutkan, yang petualang-petualang. Nah, dari situ nanti itu akan mengasah secara tidak langsung, akan mengasah perasaan-perasaan anak. Ketika ceritanya sedih, bagaimana sih emosinya anak? Apakah anak ikutan sedih atau ada yang sampai menangis? Nah, begitu. Nah, untuk membentuk kepribadian anak juga, apakah ada anak yang emosionalnya bagaimana ketika mendengarkan cerita yang menakutkan, kemudian yang marah-marah, bagaimana emosi atau kepribadian anak itu. Kemudian yang selanjutnya, menambah perbendaharaan bahasa dan kosakata anak. Tentu ya Bunda ya, karena kita bercerita itu kan menggunakan bahasa lisan ya. Nah, tentu akan menambah pengetahuan anak tentang bahasa-bahasa yang baru, kosakata yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, melatih kreativitas imajinasi anak. Nah, jadi Bunda, dengan bercerita itu akan membuat anak menjadi lebih kreatif lagi dan berimajinasi. Karena ketika kita bercerita itu kan kita tidak memberikan gambaran tentang tokohnya nih, kita hanya menceritakan begini gitu. Nah, nanti anak akan berimajinasi sendiri, anak akan membayangkan sendiri, oh tokoh sebagai pahlawan tuh begini, tokoh sebagai seorang
petani seperti ini, tokoh sebagai orang yang jatuh seperti ini. Jadi anak akan membayangkan sendiri, berkreativitas, berimajinasi sendiri tentang tokoh-tokoh yang ada cerita itu atau tempat-tempatnya. Nah, ini bedanya bercerita dengan nonton video, Bunda, nonton film. Kalau nonton film itu anak langsung kita kasih gambaran, plek gini nih. Oh, jadi tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini, tempatnya begini-begini gitu. Nah, kalau bercerita enggak, anak bisa membayangkan sendiri, jadi imajinasinya akan terlatih, lebih kreatif lagi nantinya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenal sebab dan akibat. Kalau bercerita itu kan pasti ada suatu konflik, ada sebabnya, kemudian nanti akibatnya apa gitu. Misalnya sebab kita tidak menjaga kebersihan, kita membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya akan terjadi banjir gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya melatih memecahkan masalah. Itu ada kaitannya dengan sebab akibat tadi ya. Ketika terjadi banjir, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kita melatih anak untuk belajar memecahkan masalah. Dan yang terakhir, memperkenalkan budaya dan perilaku manusia. Jadi dengan bercerita itu kita secara tidak langsung akan memperkenalkan budaya-budaya yang terdahulu atau perilaku-perilaku manusia yang lain gitu. Baik Bunda, itu manfaat-manfaat dalam bercerita. Oke, yang selanjutnya kita masuk kepada tujuan metode bercerita. Yang pertama, melatih daya tangkap anak. Ya, jadi dengan bercerita itu bisa melatih daya tangkap anak itu, cepat nangkap atau enggak, kemudian langsung sekali, dua kali, atau masih minta diulang-ulang lagi ceritanya itu. Yang kemudian melatih daya konsentrasi anak. Jadi apakah dengan bercerita itu anak bisa fokus, bisa konsentrasi terhadap mendengarkan ceritanya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya membantu perkembangan fantasi atau imajinasi anak. Ini ada kaitannya dengan manfaatnya tadi ya Bunda. Jadi dengan bercerita bisa membuat anak berimajinasi, berfantasi lagi. Nanti kita bisa nih, coba setelah selesai bercerita nih, kita bisa melatihnya gini. Coba gambarkan tokoh ini, seperti apa gambaran anak. Itu pasti berbeda-beda setiap anak Bunda. Nah, kemudian yang terakhir, menciptakan suasana menyenangkan dan akrab di dalam kelas. Jadi dengan bercerita kita bisa lebih akrab dengan murid, kita lebih dekat dengan murid. Jadi nanti ketika pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, itu tujuan dari metode bercerita. Ya, yang selanjutnya kita akan masuk kepada bercerita, macam-macam bercerita ya Bunda ya. Macam-macam bercerita itu ada dua. Yang pertama bercerita tanpa alat peraga, yang kemudian yang kedua bercerita dengan alat peraga. Nah, ini maksudnya media ya Bunda ya. Jadi ada yang bercerita menggunakan tanpa media, ada yang menggunakan media. Nah, yang pertama bercerita tanpa alat peraga atau media ini, kita ya bercerita saja. Kita menceritakan gini-gini tanpa bantuan media apapun. Nah, kuncinya ketika kita bercerita tanpa media, kita harus benar-benar menguasai ekspresi mukanya yang bagus, kemudian gerakan tubuh juga yang bagus. Jadi antara yang kita ucapkan dengan ekspresi muka dengan gerakan tubuh kita itu harus sesuai. Ketika kita misalnya di dalam cerita itu ada minta banjir nih, minta tolong. Nah, itu gimana ekspresi muka kita? Apakah tolong gitu, ataukah tolong. Jadi ekspresi muka kita tuh menandakan apa yang kita ucapkan, dan gerakan tubuh itu harus sesuai. Jadi harus benar-benar menguasai antara apa yang diucapkan, ekspresi muka dengan gerakan tubuh harus sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya bercerita dengan alat peraga atau dengan media. Bercerita dengan media ini sebenarnya bisa membantu kita ketika kita kurang ekspresif Bunda. Jadi nanti anak akan terbantu dengan media ini. Nah, dengan media ini ada dua Bunda, media yang asli atau medianya langsung, dan medianya yang buatan atau tidak asli. Kalau media yang asli, misalnya kita bercerita tentang binatang nih, kucing dan tikus gitu, Tom and Jerry. Nah, kita langsung membawa kucing, hewannya kucing dan tikus langsung. Tapi kalau media yang tidak langsung atau tidak asli, itu hanya berupa gambar, kemudian boneka dan lain sebagainya. Nah, itu yang
macam-macam cerita ya Bunda ya. Jadi ada dua, ada yang bisa pakai media, bisa juga tanpa media. Oke. Ya, selanjutnya jenis-jenis cerita fiksi pada anak usia dini. Jadi ada jenis-jenis cerita Bunda. Yang pertama, jenis cerita histori. Oke, yang selanjutnya yaitu kita masuk pada jenis-jenis cerita fiksi pada anak usia dini. Jadi ada beberapa jenis cerita yang bisa kita berikan atau sampaikan kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu jenis cerita histori. Jenis cerita histori ini atau legenda itu jenis cerita yang mengisahkan tentang sejarah. Misalnya sejarah Danau Toba, asal usul patung batu Maling Kundang, atau misalnya Tangkupan Perahu dan lain sebagainya. Atau misalnya ada yang nih Candi Borobudur, asal usul berdirinya Candi Borobudur, Candi Prambanan, pokoknya tentang sejarah. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, ada jenis cerita biografis. Jadi jenis cerita biografis ini cerita tentang biografi atau tokoh seseorang atau tokoh-tokoh. Misalnya bisa pahlawan kita, biografi dari seorang pahlawan itu seperti apa. Kemudian presiden bisa, kemudian tokoh-tokoh misalnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, itu termasuk dalam cerita biografis. Nah, kemudian ada cerita fantasi. Cerita fantasi ini cerita yang berkaitan dengan imajinasi anak, cerita yang kadang di dunia khayal anak gitu. Nah, kemudian ada cerita formula. Cerita formula ini Bunda cerita yang berkaitan dengan petualang. Jadi kita berpetualang gitu, kita ceritakan kepada anak, kita kemas dengan cara yang menarik. Nah, kemudian ada cerita fabel. Cerita fabel ini terkait dengan binatang-binatang. Nah, kemudian yang terakhir ada cerita jenaka, cerita yang lucu-lucu. Nah, sebenarnya cerita itu ada banyak, tapi yang sesuai atau cocok kita gunakan untuk bercerita kepada anak ya ini tadi, ada histori, biografis, fantasi, formula, fabel, dan jenaka. Nah, itu kemudian Bunda kita masuk pada waktu penyajiannya. Waktu penyajian ini harus disesuaikan dengan usia anak Bunda. Jadi pada anak usia 4 tahun itu waktunya kurang lebih 7 menit. Nah, pada anak usia 4 sampai 8 tahun itu waktunya 10 sampai 15 menit. Nah, pada anak usia 8 sampai 12 tahun itu waktu ceritanya kurang lebih 25 menitan. Jadi nggak usah terlalu lama-lama, kita sesuaikan dengan fokus anak. Karena kadang kalau anak masih usia PAUD ya, 4-5 tahun itu fokusnya tuh tidak bisa terlalu lama. Namun Bunda, ini fleksibel. Jadi ketika kita menyampaikan ceritanya itu dengan bagus, dengan menarik, dan anak itu suka, anak senang mendengarkannya, anak tertarik, itu fokus anak bisa lebih dari 7 menit, bisa lebih sampai 10 menit gitu loh. Nah, tapi sebaliknya Bunda, ketika kita menyampaikannya kurang menarik, anak tidak tertarik, anak tidak suka atau tidak bosen lah ya bahasanya, itu fokusnya kadang nggak nyampe 5 menit anak sudah bosen. Jadi untuk waktu penyajian ini fleksibel, tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, kemudian Bunda kita masuk pada persiapan. Jadi sebelum bercerita kita harus mempersiapkan yang pertama memilih cerita. Memilih cerita ini terkait dengan tema. Jadi temanya apa? Judulnya. Kemudian bahasanya nanti kita susun, kita sesuaikan dengan usia anak. Jadi misalnya temanya juga kita sesuaikan dengan usia anak Bunda. Jadi misalnya temanya minggu ini atau bulan ini tentang binatang nih. Nah, kita ambil judulnya misalnya tentang harimau yang lapar, atau buaya dan ayam berteman. Pokoknya kita kasih tema yang sesuai dengan judul, yang sesuai dengan tema. Nah, kemudian kita pilih bahasa-bahasa yang sesuai dengan usia anak. Maksudnya yang bisa dimengerti oleh anak. Jangan sampai nanti bercerita tapi anak, itu apa maksudnya Bu? Itu apa? Jadi tambah bingung gitu loh. Kita gunakan bahasa-bahasa sederhana aja, bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan media Bunda. Jadi media ini sebenarnya sangat membantu ketika kita bercerita karena akan membuat anak lebih tertarik lagi dengan adanya media. Nah, media ini juga harus disesuaikan dengan tema kita, judul kita. Ya, misalnya temanya tentang
binatang ya kita bawa media apa kira-kira boneka tentang buaya, harimau. Jadi begitu untuk medianya. Nah, yang selanjutnya berlatih secukupnya. Berlatih secukupnya ini ada beberapa hal. Yang pertama, berlatih untuk menguasai alur cerita atau memahami cerita kita. Jangan sampai kita bercerita itu kita lupa alurnya seperti apa, jalannya cerita seperti apa. Dan juga jangan sampai kita lupa pesan-pesan dalam cerita itu apa yang terpenting yang mau kita sampaikan. Nah, itu yang kemudian yang kedua, berlatih vokal. Nah, dalam bercerita itu kan nanti ada beberapa tokoh ya Bunda ya. Ada satu, dua, kalau satu enggak, biasanya dua atau tiga tokoh. Nah, kita berlatih vokal Bunda, misalnya tokoh satu suaranya besar, tokoh dua suaranya agak kecil atau sedang. Jadi kita membeda-bedakan suara vokal kita dalam setiap tokoh. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya berlatih menggunakan media. Jadi media tadi kita berlatih cara penggunaannya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir menyiapkan tempat Bunda. Jadi kita mau berceritanya di mana? Apakah kita mau berceritanya di dalam ruangan, di dalam kelas, di aula atau di perpustakaan bisa, atau misalnya mau di luar kelas, gitu. Tergantung kita mau berceritanya di mana. Di luar kelas tuh bisa misalnya di lapangan, di depan kelas, di bawah pohon, tergantung senyamannya kita. Yang penting ketika kita bercerita, kita harus mengatur posisi duduk atau posisi kita dalam bercerita. Usahakan semua anak bisa melihat kita, jangan sampai kita membelakangi anak. Itu akan membuat anak tidak fokus dan tidak konsentrasi dengan apa yang cerita yang kita sampaikan. Nah, kira-kira ini persiapan yang akan kita perlu kita persiapkan sebelum kita bercerita kepada anak. Yang selanjutnya, ayo kita bercerita, ayo kita langsung praktek bercerita kepada anak Bunda. Karena kita harus sering-sering bercerita kepada anak, karena banyak sekali manfaatnya Bunda. Salah satunya tadi itu bisa menambah keakraban antara guru dan anak ya. Jadi ketika guru dan anak semakin akrab, bisa deket, itu kita guru bisa mengetahui, oh ternyata anak ini begini emosinya, kepribadian begini. Nah, itu akan memudahkan kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas. Baik, saya rasa untuk materi metode bercerita dan langkah-langkah bercerita pada anak usia dini cukup sampai di sini. Saya harap bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.